Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi dengan kelas fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku OSN Fisika SMP karangan Pak Martin Kanginan, terbitan Irama Widya ya. Oke, kita lanjutin di bab 7 cahaya optika bagian terakhir. Ini bagian ketiga yang akan saya selesaikan semua soalnya. Jadi kurang lebih ada 20 nomor ya. Dan selanjutnya nanti akan diselesaikan juga soal-soal yang lain, bab suhu kalor, kemudian listrik magnet, dan terakhir IPPA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Semoga di akhir tahun ini sudah selesai, ya kita usahakan selesai. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 51, kelanjutan dari video sebelumnya. Sebuah benda tegak diletakkan pada jarak 25 cm di depan sebuah lensa negatif atau divergen yang jarak fokusnya 50 cm. Oke, berarti kita data fokusnya sama dengan negatif 50 cm karena dia divergen, SO-nya sama dengan 25 cm. Kemudian letak dan sifat bayangan yang terjadi. Karena dia divergen, maka sifat bayangannya itu udah pasti maya ya. Maya, kemudian tegak, dan dia diperkecil kayak gitu. Kita cek yang nyata nggak mungkin maya tegak diperkecil, ini bisa jadi nyata nggak mungkin maya tegak diperbesar, ini juga nggak mungkin. Jadi dari sifatnya aja udah ketahuan, jawabannya udah pasti bravo gitu ya. Ini kan letak dan sifat bayangannya, letaknya. Langsung kita masukkan ke rumus SI ya, atau bayangan ya. SI sama dengan SO fokus per SO min fokus ya, sama dengan SO nya tadi ini 25 dikalikan fokusnya minus 50, harus kita masukin ya minusnya ya, per SO-nya ini 25 dikurangi minus 50. Hasilnya sama dengan 25 kalikan min 50 ya, min 25 kalikan 50 gini aja. Ini 25 kurangi min 50 jadinya 25 tambah 50 itu 75. Kita bagi 25 dapatnya 1, kita bagi 25 dapatnya 3. Hasilnya sama dengan minus 50 per 3. Ini sama dengan ini 16 ya, min 16 2 per 3 atau setara dengan min 16,66 terus ya, atau 16,67. Oke, udah sesuai ya, jawabannya bravo. Oke, kita lanjutin lagi di berikutnya nomor 52. Sebuah lensa divergen, oke lagi-lagi divergen ya, berada di depan lensa konvergen dengan sumbu utama kedua lensa berimpit. Maksudnya sumbu utama kedua lensa berimpit itu gini, sumbu utamanya sama. Yang divergen ini yang konvergen, berarti yang negatif ini positif ya. Simbolnya divergen itu negatif, kalau konvergen positif. Ini jaraknya di angka 20 cm. Ini datanya. Kemudian panjang fokus lensa divergen minus 12 cm dan lensa konvergen ini plus 8 cm. Kemudian jika sebuah cahaya datang dari depan lensa divergen sejajar sumbu utamanya, maka cahaya tersebut akan difokuskan pada sumbu utama di titik yang berada. Oke. Jadi kan berkas cahayanya sejajar, fokusnya di sini. Ini fokus minus 12-nya, ini fokus yang plus 8-nya di sini. Fokus 1, fokus 2 ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, diteruskan seolah-olah dia berasal dari fokus. Kan sifatnya divergen kayak gini. Dan juga sama, sinar datang sejajar sumbu utama akan diteruskan seolah-olah berasal dari fokus. Karena berkasnya itu menyebar. Bisa dipastikan posisinya di sini. Ini kan jaraknya 20 cm, ini pas di fokusnya. Sehingga nilainya ini sama dengan 12. Sehingga kita dapat lagi untuk bagian konvergennya ya, SO-nya itu sama dengan 20, kita tambahin 12 sehingga nilainya 32 cm. Dan kita cari SI-nya, posisi bayangan akhirnya pakai rumusnya tadi. SI sama dengan SO fokus per SO min fokus. Kita masukin SO-nya kan dapatnya 32, fokusnya 8 per SO-nya 32 min 8. 32 kalikan 8 per 32 kita kurangin 8 dapatnya angka 24. Kita bagi 81, kita bagi 8, 3. Oke, hasilnya 32 per 3 cm. Sama dengan ini 10, 2 per 3 atau setara dengan 10,66 gitu ya, cm. SO-nya di 23, SI-nya di 10, dia diperkecil. Jadi posisinya nanti di belakang bayangannya. Ya, di belakang pada jarak ya 10 cm nih. 10, 2 per 3. Berarti 10,7 di belakang lensa konvergen ini. Jawabannya A. Ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 53. Dalam percobaan untuk menentukan jarak fokus lensa tipis, data jarak benda dan jarak bayangan ditampilkan dalam grafik berikut ini. Panjang fokus dan jenis lensa tersebut adalah berapa? Oke, ini hati-hati. Ini sudah 1/S, ini juga minus 1/SI. Oke.
ini kan S aksen itu kan bayangan, dan ini kan tandanya minus, berarti bayangannya itu selalu maya. Yang satu-satunya yang bisa menyebabkan bayangan maya itu ya lensanya lensa divergen gitu ya. Divergen di mana dia jenisnya merupakan lensa cekung gitu. Oke, kita cek aja. Kan rumusnya superfokus sama dengan 1/SI tambah 1/SO. Kayak gitu ya. Superfokus sama dengan, ya, ini minus ya, hati-hati ya. Itu min 3, soalnya sudah 1/SI. Ini 1/SO-nya udah plus 6. Maka superfokusnya dapat nilainya 3. Maka pertanyaannya fokus ya. Fokusnya sama dengan 1/3. Misalkan pakai yang data yang ini, hasilnya juga sama aja ya. Superfokus sama dengan minus 5 tambahin 8. Hasilnya sama dengan 3. Ini masih superfokus, sehingga fokusnya sama dengan 1/3 ya. Ini dengan fokus ya 1/3, karena ini meter ya 1/3 meter ya, atau 30,33 cm. 33,33 cm kayak gitu. Oke, lanjut lagi nomor 54. Tetesan minyak di permukaan air tampak berwarna-warni karena peristiwa interferensi cahaya. Jadi gambarnya gini. Ini lapisan minyak ya. Ya, ketika ini tanahnya bawahnya, ini lapisan minyaknya di sini. Ketika cahaya masuk ke di minyak ini, sebagian dipantulkan, ya, sebagian dibiaskan, ya, baru dipantulkan gini. Nah, ini kan sinar datangnya di sini, nanti sinar pantulnya di sini sama sinar habis dibiaskan dipantulkan. Nah, ini nanti berinterferensi bergabung sehingga menghasilkan warna-warni, interferensi cahaya kayak gitu. Lanjut lagi nomor 54. Apabila dua berkas cahaya yang frekuensinya sama namun berbeda fase 180 derajat ya jatuh di layar di tempat yang sama, maka di tempat itu tampak ya. Jadi cahaya kan kayak gini. Ini satu siklus cahaya 360 derajat. Kalau 180 di sini 180 derajat. Kalau dia beda fasenya 180 berarti satunya gini, satunya gini ya. Ini jadinya nanti interferensi destruktif ya, sehingga saling menghilangkan. Ini pas bukit, ini pas lembah, satunya lembah pas bukit, sehingga nanti hasilnya ya hilang. Kecuali kalau interferensinya kayak gini, ini konstruktif, namanya tambah terang ya. Nah, ini yang terang, yang ini redup atau gelap gini, hitam gitu ya. Jawabannya bravo. Oke, lanjut lagi nomor 56. Berkilaunya permukaan CD compact disk saat disinari permukaan peristiwa interferensi. Ini sama persis dengan yang sebelumnya yang lapisan minyak ya. Langsung aja. 57. Sifat cahaya sebagai hasil perpaduan dua gelombang dapat ditunjukkan oleh peristiwa. Jelas kalau namanya perpaduan ini seperti yang tadi interferensi, ya perpaduan pergabungan ya. Interferensi dan difraksi. Ini C jawabannya. Lanjut lagi 58. Jarak suatu lensa mata ke retina ini 10 mm. Jarak lensa mata ke retina. Jadi ini mata, ini lensa mata, ini retina. Nah, jarak di sininya berarti jarak SI-nya sama dengan 10 mm setara dengan 1 cm. Berapa besar kekuatan lensa mata itu bila digunakan untuk membaca bacaan yang berjarak 25 cm dari mata? Nah, ini bendanya di sini. Ini SO-nya sama dengan 25 cm. Ya. Nih, ya dimintakan kekuatan mata. Jadi kekuatan lensa mata ya. Kekuatan lensa mata itu power itu sama dengan superfokus. Nah, kita dapetin superfokus kan 1/SI tambah 1/SO. Oke, berarti powernya itu sama dengan 1/SI-nya kan 1 tambah 1/SO-nya 1/25. Samain penyebutnya di angka 25 sama 25. Oke, dapat ya. P sama dengan 26/25. Ya jelas hasilnya kan. Ini 1/25. Ya, ini kalau kita proses ya 1/25 kalikan 4/4 kan jadinya 4/100 ya, berarti 0,04, berarti sama dengan 1,0 berapa ini 4 ya dioptri. Ini jawabannya Charlie. Oke, lanjut. Mudah ya. Nomor 59. Pada saat terjadi kesan melihat, maka lensa mata berperilaku sebagai sebuah lensa ya konvergen. Lensanya lensa itu pasti lensa cembung ya. Lensa konvergen ini konvergen yang bagian A yang bersifat B mengumpulkan berkas sinar sehingga terbentuk bayangan bersifat ya ini jadi satu.
Yang C itu sifatnya nyata, kemudian terbalik, dan diperkecil. Kayak gitu. Karena pada kasus lensa mata itu kan, ya lensa mata itu kan kecil ya, lensa mata di sini, retinanya di sini kan pendek ya, yang kecil, sehingga bayangan itu harus diperkecil, sehingga nyata terbalik diperkecil. Alhasil benda-benda yang kita lihat itu selalu berada di ruang 3 daripada lensa mata kita. Oke, lanjut lagi nomor 60. Waduh, apa ini? Banyak banget ini. Seorang siswa berkacamata negatif sedang mengamati amuba di bawah mikroskop dalam keadaan mata tak berakomodasi. Untuk mendapatkan perbesaran maksimal tanpa mengganti lensa, apa yang harus dilakukan siswa tersebut? Jadi gini, konsepnya yang tak berakomodasi itu kan mikroskop terdiri dari 2 jenis lensa, lensa objektif dan lensa okuler. Objektif dekat dengan objek, okuler dekat dengan mata pengamat di sini. Lah, semuanya sama-sama lensa positif ya. Soalnya kalau lensa negatif nanti jadinya ya memperkecil bayangannya. Syaratnya benda itu harus diletakkan di ruang 2-nya objektif. Ini fokus objektif ya. Ini R-nya objektif, bendanya harus di sini. Sehingga nanti menghasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar di ruang 3 di sini. Ruang 3-nya siapa? Objektif. Lah, syarat agar tak berakomodasi, lah bayangannya dari objektif ini berada tepat di fokusnya okuler gitu. Sehingga kalau benda nyampainya di fokusnya okuler, nanti kan sinarnya kan ada sinyal secara sumbu utama, kemudian diteruskan menuju fokus ya, sinar datang melewati titik pusat, nanti diluruskan lagi gitu. Jadi berkasnya itu sejajar, berkasnya lurus sehingga seolah-olah melihat dari sangat jauh sekali, sehingga matanya rileks atau tak berakomodasi. Jadi intinya itu fokus okulernya itu pas di bayangannya dari objektif kayak gitu. Kita cek aja jawabannya. Menggeser lensa objektif menjauhi objek tanpa mengubah jarak lensa. Nggak bisa, jarak lensanya harus diotak-atik ya sehingga pas posisinya. Sehingga bayangan oleh okuler jatuh di titik jauh utama. Oke, ininya benar. Di titik jauh mata soalnya. Menggeser lensa objektif mendekati objek tanpa mengubah jarak lensa objektif. Ya, jarak lensanya yang diotak-atik sebenarnya. Karena bayangan lensa okuler jatuh lebih dekat dari titik jauh mata, ini nggak bisa. Harus pas di fokusnya soalnya dan jauhnya. Menggeser lensa okuler mendekati lensa objektif agar bayangan oleh lensa okuler jatuh di titik fokus lensa kacamata. Bukan. Menggeser lensa okuler menjauhi lensa objektif agar bayangan oleh lensa objektif jatuh di titik fokus. Ini kuncinya di sini. Ya. Intinya okulernya itu diotak-atik ya, dijauhin atau didekatin agar bayangannya dari objektif ini pas di fokusnya okuler. Jawabannya delta. Lanjut lagi. Nomor 61. Fungsi kacamata bagi mata miopi rabun jauh. Wah, ini mulai ya. Jadi ini mata, kenapa sih penderita miopi itu? Jadi penderita miopi atau rabun jauh itu karena lensa matanya itu terlalu cembung gitu. Sehingga kalau lihat benda, ini ada benda ya. Nanti sinarnya itu ini yang warna asli pink ya. Dia terlalu cembung sehingga sinarnya ini dikumpulkan nih di depan retina. Kayak gini, kumpulnya di sini ya. Maka agar kumpulnya di belakang retinanya ditambahin suatu lensa negatif atau lensa penyebar gitu ya, sehingga sinarnya nanti disebarin baru dikumpulin lagi. Lah ngumpulnya nanti bisa pas di retina sini, bisa jelas ya. Karena dia menggunakan lensa negatif, berarti kacamatanya itu berfungsi untuk mendivergenkan sinar sejajar agar oleh mata dapat memfokuskannya di retina mata. Ini jawabannya Charlie ya. Ini bukan di belakang, harus pas di fokus biar kelihatan jelas. Itu kasus daripada miopi. Kita lanjutin lagi nomor 62. Perbesaran sebuah mikroskop 200 kali. Ini M-nya sama dengan 200 kali. Kemudian panjang fokus lensa objektif FOB sama dengan ini 6 mm, 0,6 cm. Kemudian dan okulernya FOK sama dengan 0,5 cm. Kemudian jarak antar kedua lensa tersebut adalah berapa? Ini di sini nggak ada keterangannya dia berakomodasi atau tidak. Berarti biasanya kalau nggak ada keterangannya kita anggap dia tidak berakomodasi. Jadi perbesaran untuk mikroskop ya, M totalnya itu adalah M objektif kita kalikan dengan M okuler ya. M objektifnya sama dengan SOB aksen per SOB. Kalau M okulernya nanti tergantung dia akomodasi atau enggak ya. Kalau dia
tidak berakomodasi tinggal SN per fokus okuler, ini yang tak akomodasi. Kalau berakomodasi pakainya SN per fokus okuler plus 1, ini yang akomodasi maksimum. Tapi kan ini nggak ada keterangannya dia akomodasi atau enggak ya, maka ya kita anggap dia yang tak berakomodasi, kita pakai yang ini sama yang ini. Oke, dari data yang ada kita bisa cari nilai perbesaran okulernya sama dengan SN itu nggak ada keterangannya, kita pakai angka 25 per ini fokus okulernya 0,5, berarti 250 kita bagi 5 sama dengan 50 kali. Oke, kita masukin rumus yang ke sini. M totalnya itu kan 200 sama dengan M objektifnya nggak tahu, MOB kalikan M okulernya 50, sehingga kita dapat MOB-nya sama dengan 200 dibagi 50 coret-coret sama dengan 4 kali. Oke, kita masukin rumus ke perbesaran. M sama dengan fokus per SO min fokus. Kayak gini perbesarannya. Kita cari panjang SO-nya untuk dapetin panjang SI-nya. Kenapa? Sekali lagi ini kan tidak berakomodasi. Nanti kan yang kayak gambar di atas, ini objektif, ya, ini okuler, benda di sini, bayangan di sini, ini pas di fokusnya okuler, dan ini adalah SOB aksen, dan ini adalah jarak lensa atau D, sehingga jarak lensa itu merupakan SOB aksen atau bayangannya objektif tambahin sama fokus okuler kayak gitu. Oke, kita lanjutin perbesarannya kan 4 ya. Ini kan yang analisis yang objektif ya, yang okuler tadi yang di atas. Ini pakai objektif, berarti ini 4 sama dengan fokus objektifnya 0,6 per SO nggak tahu, kita kurangi 0,6. Kita kalikan silang, kita punya 4 SO min ini 4 kalikan 0,6 berarti 2,4 sama dengan 0,6, dapat 4 SO sama dengan ini 3 ya. SO-nya sama dengan 3/4. Masih rumus SI sama dengan M kalikan SO, maka dapat M-nya kan tadi 4 kali, SO-nya nilainya 3/4. Oke, sama dengan coret-coret 3 cm. Sama dengan 3 tambahin 0,5. Kan tadi fokus okulernya di sini 0,5, sehingga hasilnya 3,5 cm. Wah, nggak ada. Tapi ini udah bener, udah bener. Tapi nggak ada jawabannya, udah nggak apa-apa. Kalau kita anggap dia berakomodasi maksimum, ya hasilnya tambah jelek. Soalnya nanti kan ini ada plus satunya gitu ya. Hasilnya jelek. Oke, tapi ini udah benar. Yuk, kita lanjut lagi nomor 63. Kalau nggak salah ini ke bawahnya tinggal teori aja ini. Objek yang diamati menggunakan mikroskop adalah benda-benda renik. Benda renik itu benda-benda yang kecil ya. Yang tembus cahaya. Jelas kalau tembus cahaya ini nggak bisa dilihat ya. Yang tidak tembus cahaya, benda gelap sempurna ya, nggak bisa kelihatan juga nanti. Benda-benda renik yang menyerap cahaya, ya sama, kalau menyerap cahaya nggak kelihatan. Benda-benda renik yang memantulkan cahaya, ya delta. Karena syarat kita bisa melihat ya, ini kita melihat ya, syaratnya kan harus ada cahaya. Misalkan ini benda, ya ada cahaya yang ke benda kemudian dipantulin ke mata, kayak gitu, agar kita bisa melihat. Sehingga kalau dia tembus cahaya ya kan benda bening yang nggak kelihatan. Yang tidak tembus cahaya itu gimana, maksud tidak tembus cahaya itu gimana, yang menyerap cahaya gimana, yang pasti yang memantulkannya. Lanjut lagi nomor 64. Mata rabun dekat membutuhkan kacamata dengan lensa positif untuk membaca. Bila tak berkacamata, maka sinar yang datang dari dekat mata akan ini kebalikan daripada yang di atas miopi tadi. Kalau miopi kan dia lensanya terlalu cembung. Kalau ini rabun dekat itu lensanya terlalu cekung gitu. Sehingga kalau lensanya terlalu pipih ya, bukan cekung ya. Lensa mata kan nggak bisa cekung ya. Selalu cembung, cuma lebih pipih atau lebih tebal gitu. Sehingga ketika dia melihat benda yang cukup dekat, ya di titik dekatnya, ya itu dia nggak bisa terlalu pipih, nggak bisa ngumpulin sinar. Sehingga sinarnya itu ngumpulnya di belakang retina sini. Itulah kenapa penderita miopi, hipermetropi atau rabun dekat itu dibantu lensa pengumpul. Sehingga berkat saya nanti dari sini dikumpulkan dulu, nanti dikumpulkan lagi, pas kenanya di sini, di retinanya, gitu ceritanya. Sehingga kalau nggak pakai kacamata ya nyampainya di belakang retina, jawabannya gitu ya. Maka difokuskan di belakang retina mata, jawabannya Charlie. Ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 65, sebuah loop. Loop itu adalah kaca pembesar. Ya, nama lainnya loop atau magnifying glass ya. Digunakan untuk melihat, mengamati benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Agar maksud tersebut tercapai, benda yang diamati harus diletakkan pada jarak. Oke, kaca pembesar itu terdiri dari lensa konvergen.
Lah, kita tahu bahwasanya lensa konvergen kan dia tergantung posisinya, sifat bayangannya itu. Kalau benda di ruang satu, maka sifat bayangannya maya. Kalau maya pasti tegak. Kalau di fokus ini juga maya, tegak, tapi dijauh tak hingga. Kalau di ruang dua, ini bendanya ya, maka dia akan menghasilkan bayangan nyata. Kalau nyata apa? Terbalik. Begitu juga ketika di dua kali fokus atau di ruang tiga, maka bayangannya juga maya terbalik. Sehingga kalau kita pakai kaca pembesar, bayangan terbalik kan juga nggak bisa mengamati dengan baik. Maka syaratnya itu, jadi magnifying glass atau loop itu syarat penggunaannya, benda itu harus ya. Yang pertama, tepat di fokus. Yang kedua, di kurang dari dua fokus. Jadi gini kita tuliskan lagi, SO-nya pas sama dengan fokus dan SO-nya itu kurang dari fokus. Dalam kasus ini dia akan mengalami akomodasi minimum. Dalam kasus ini akomodasinya maksimum. Oke, sekaligus saja ya. Untuk rumusnya, perbesarannya, M-nya mirip sama mikroskop tadi. Kalau yang akomodasi minimum itu tinggal SN per fokus untuk yang minimum. Kalau yang maksimum itu tinggal SN per fokus plus 1 yang maksimum, yang lebih gede. Jadi, tapi bendanya harus letaknya di kurang dari fokus atau di ruang 1 kayak gitu. Kita lanjutin lagi nomor 66. Lensa mata titik-titik bersifat terlalu konvergen sehingga terlalu konvergen kan berarti dia terlalu cembung gitu ya. Maka harus dibantu dengan lensa mata miopi jawabannya atau rabun jauh. Nah, terlalu konvergen sehingga harus dibantu dengan kacamata berlensa negatif. Oke, lanjut. Nomor 67, pada sistem mikroskop terdapat dua lensa. Jelas, tadi udah kita bahas objektif dan okuler gitu. Terus nomor 68, seorang memerlukan kacamata berlensa positif untuk dapat membaca dengan jelas. Hal ini berarti jika tanpa kacamata, sama kayak sebelumnya, dia penderita hipermetropi atau pendekat. Letak bayangannya di belakang retina C ya, karena lensa matanya terlalu pipih gitu. Nomor 69, ditinjau berdasarkan sifat bayangan, maka di antara pernyataan berikut ini yang salah adalah bayangan pada layar bioskop adalah nyata, yakni benar. Agar bisa ditangkap layar ya, bayangan oleh lensa mata juga nyata, ini benar juga. Kalau bayangan nyampe di retina itu maya, kita nggak bisa nangkep bayangan, nggak bisa ngelihat nanti. Bayangan yang diamati melalui teleskop adalah nyata. Oke, nanti dulu. Bayangan oleh cermin datar adalah maya. Wah, ini jelas benar. Soalnya cermin datar kan bayangannya tegak ya. Maka jawaban yang salah ini yang C. Kenapa seperti itu? Karena ketika teleskop juga sama kayak mikroskop, dia terdiri dari dua lensa objektif sama okuler. Nah, ini fokusnya objektif di sini, FOB. Karena benda itu dari apa ya? Yang diamati benda yang sangat jauh sehingga berkas sinarnya itu masih sejajar. Karena berkas sinarnya sejajar langsung dikumpulkan di lensa di fokusnya objektif di sini. Dan ini sifat bayangannya kan pasti maya, kemudian tegak gitu, bukan nyata. Oke, lanjut lagi. Nomor 70. Oh, ini terakhir. Teleskop dapat digunakan untuk mengamati bintang yang sangat jauh. Sebelum bayangan bintang sampai pada retina, terlebih dahulu akan jatuh pada, ini udah kita jelasin, di fokusnya objektif ya, di belakang lensa objektif gitu ya. Kita cek ya, di antara objektif dengan titik fokus okuler, titik diantaranya di mana? Titik diantara titik fokus okuler dengan lensa okuler, titik fokus objektif pas ya, di depan lensa. Oke, bukan di depan, tapi di belakang lensa objektif. Jawabnya delta. Oke, itu sisa 20 nomor terakhir bab 7 tentang cahaya dan optika. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Semangat terus belajar. Semoga dapat mencapai cita-cita di bidang OSN maupun KSM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.